bentuknya harga barang masih random ya. Misalnya kita mau mengurutkan datanya berdasarkan harga barang terbesar. Kita blok terlebih dahulu. Kenapa yang nama barang dan yang lain sebagainya harus ikut terblok? Karena seperti ini. Kalau kita hanya ngeblok yang arah sini saja, nanti otomatis yang sini diem. Jadi sini berubah, yang sini tetap. Data si A bisa aja dipakai sama si B. Makanya di sini kita blok semuanya. Kemudian sort, pilih yang custom sort. Kemudian sort by-nya kita tentukan. Di sini saya mau mengurutkan berdasarkan harga barang. Kemudian ordernya, pertanyaannya itu small to large, artinya kecil ke besar, atau large to small, besar ke kecil. Tadi sesuai request kita maunya besar ke kecil, jadi ganti large to small. Kita klik OK. Otomatis datanya berubah nih, harga barang terbesar baru harga barang terkecil. Itu yang sort. Kalau filter itu kita blok semuanya dari nomor sampai dengan total seperti ini. Kemudian pilih filter. Otomatis muncul panah ke bawah seperti ini. Kita tentukan aja misalnya filter datanya berdasarkan nama barang. Kita klik panah ke bawahnya. Misalnya data yang mau kita munculin cuma yang buku sama yang ballpoint. Berarti checklist yang penggaris, penghapus, pensil, tipak ini kita hilangkan. Tersisa ballpoint dan buku kita oke. Seperti ini. Jadi data yang muncul hanya yang ballpoint dan yang buku. Kalau mau membalikkan seperti semula gimana? Tinggal klik lagi sort and filter. Kita pilih klik filter lagi. Otomatis dia tampil seperti semula. Nah, kemudian misalnya dari data yang sudah kita buat ini, kita mau membuat jadi grafik. Contoh, grafiknya berdasarkan nama barang dan juga total. Kita lakukan blok untuk nama barang dan total dengan cara blok terlebih dulu nama barang. Kemudian tahan kontrol, blok total. Nah, seperti ini. Jadi yang terblok hanya kolom nama barang dan juga kolom total. Klik menu insert. Kemudian di group chart, kita pilih tipe grafik yang mau kita gunakan. Di Excel itu menyediakan berbagai macam bentuk grafik. Kita bisa pilih salah satu. Ada yang batang, ada yang titik, ada yang area, ada yang join, jadi dua chart, ada yang pie, lingkaran, dan juga ada yang scatter, titik-titik seperti ini. Umumnya kita pilih yang simple dulu, misalnya grafik tipe kolom. Ada yang 2 dimensi, ada yang 3 dimensi. Misalnya di sini kita gunakan yang 3D kolom. Nah, otomatis grafik kita jadi isi datanya menyesuaikan dari tabel yang kita sudah buat. Ada dua menu baru, yaitu menu desain dan juga menu format. Desain bisa kita gunakan untuk mengedit dari grafik kita. Sedangkan format itu untuk mengganti warna grafik kita. Seperti itu, save file-nya bisa diganti sesuai keinginan. Kemudian background-nya kita klik, kita bisa kasih warna juga sesuai keinginan. Teksnya juga bisa kita klik, beri warna sesuai keinginan. Seperti itu. Kemudian ke menu desain lagi, di sini ada add chart element. Kita bisa gunakan akses ini untuk pemberian garis atau enggak ada garis. Aksis title untuk pemberian judul aksis. Chart title pemberian judul grafik. Data label, jadi untuk angkanya itu muncul di dalam grafiknya. Sedangkan data tabel itu ada tabel di dalam grafik.
Legend ini kalau kita mau menggunakan legend. Seperti itu. Grafik sudah selesai. Kalau mau melakukan pengeditan bisa kita lakukan di menu desain dan juga menu format. Nah, yang selanjutnya, apabila kita mau mencetak file Excel yang sudah kita buat, langkahnya masuk ke menu File, kemudian Print. Nah, jika menemukan kejadian seperti ini, yang mana file Excel kita terpotong, itu kuncinya ada di Page Setup. Kita ganti adjust to-nya atau normal size-nya itu diperkecil. Oke. Kita lihat masih terpotong, berarti kita ulangin, kita perkecil lagi. Oke. Nah, jika sudah tidak terpotong seperti ini, baru kita bisa lakukan print. Copy di sini untuk menentukan jumlah lembarnya, kita mau berapa copy, berapa banyak. Printer untuk memilih tipe printernya. Kemudian di setting ini kita bisa lakukan, kita mau memfilter yang mau kita cetak mana. Kalau print active sheet itu berarti kita ngeprint sheet yang sedang aktif sekarang. Kalau print empty workbook itu berarti kita ngeprint semua file dari Excel. Print selection itu kita cuma ngeprint file yang areanya di blok. Sedangkan page di sini kita nentuin mau ngeprint dari page sekian sampai page sekian. Orientation kita bisa tentukan bentuk layar kertasnya seperti apa. Ukuran kertas untuk mencetaknya kita bisa pilih di sini. Kemudian marginnya, batas tepi kanan kiri itu bisa kita tentukan di sini. Bisa las atau bisa custom. Kalau custom kita atur sendiri jarak kiri, bawah, kanan, atasnya. Left, top, right, bottom. Kalau normal nggak usah kita ganti. Kemudian untuk pemberian header dan footer itu ada di page setup lagi, page setup lagi. Kita pilih header and footer. Header kita custom. Misalnya left praktek Excel. Oke. Footernya misalnya kita custom aja. Kemudian di right sectionnya kita beri insert tag number. Oke. Kita lihat hasilnya. Di sini ada praktek Excel untuk headernya. Kemudian ada halaman 1 untuk footernya. Maka file Excel kita siap dicetak. Cukup sekian untuk materi tutorial Excel kita. Terima kasih.